2.000 tentara Israel tolak perintah Netanyahu ogah ikut perang melawan Hamas di Gaza, Palestina. Di tengah perang melawan Hamas, PM Israel Benjamin Netanyahu justru kewalahan menghadapi tentaranya sendiri. Pasalnya sekitar 2.000 tentara Israel menolak ikut perang melawan Hamas di Gaza. Bahkan kini dilaporkan banyak dari mereka yang tengah melarikan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 24 November, hal itu diungkapkan oleh juru bicara PM Israel. Menurutnya, 2.000 tentara Israel yang menghindari perang tersebut mayoritas berasal dari formasi tentara reguler. Selain itu, terdapat ratusan tentara cadangan juga kabur sebelum tanggal 7 Oktober. Oleh karena itu, Netanyahu menerapkan hukuman penjara bagi para tentara yang menolak perang per 1 Desember. Diketahui sebelumnya ribuan tentara Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam wajib militer, sebab mereka tegas menolak amandemen peradilan yang diminta oleh Netanyahu. Di sisi lain, seorang tentara cadangan yang telah bertugas juga mengaku tersiksa dalam perang di Gaza. Pasalnya, tentara Israel kekurangan makanan dan peralatan, bahkan para tentara harus tidur di tenda dan di ambulan agar tidak kedinginan. Kami menderita kekurangan makanan dan peralatan, tidur di tenda dan ambulan agar tidak kedinginan, dan jika bukan karena sumbangan kami akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menggempur Hamas hingga meraih kemenangan. Namun tentara Israel enggan melanjutkan perang di Gaza. Diketahui sebanyak 2.000 lebih pasukan IDF menolak untuk melanjutkan perang di Gaza. Keinginan ini jelas berbanding terbalik dengan visi Netanyahu untuk terus menggempur Gaza. Netanyahu pun sampai menegaskan adanya hukuman bagi para tentara yang membelot. Ia menyiapkan penjara khusus yang akan digunakan untuk menghukum para tentara yang mangkir dari tugas. Dalam laporan yang dikutip dari Al-Mayadin, rencananya hukuman penjara tersebut akan efektif diberlakukan pemerintah Zionis Israel mulai 1 Desember 2023. Adapun hukuman penjara yang akan dijatuhkan bervariasi mulai dari sehari hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran. Sebagai informasi, pasca PM Netanyahu melontarkan deklarasi perang terhadap Hamas, setidaknya Israel telah memobilisasi 300.000 tentara cadangan di wilayah Gaza. Ribuan tentara pasukan penjajahan Israel IDF diketahui mangkir saat dipanggil untuk menjalankan serangan ke Gaza yang dimulai pada 7 Oktober lalu. Israel menyiapkan hukuman penjara yang lebih ketat untuk memaksa para prajurit itu terjun ke medan tempur. Saluran Israel Channel 12 melansir, mulai 1 Desember IDF mengatakan akan mulai meningkatkan hukuman bagi mereka yang menghindari dinas militer dan menolak bergabung dengan unit mereka. Hukuman berkisar antara 1 hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran dibandingkan dengan hukuman penjara yang lebih pendek di masa lalu. Artinya prajurit yang menolak bertempur pada 7 Oktober lalu bisa dipenjarakan maksimal 5 bulan. Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.000 tentara Israel yang menghindari panggilan militer untuk perperangan di Gaza. Mayoritas berasal dari formasi militer reguler, sebagian besar melarikan diri pada periode sebelum tanggal 7 Oktober, sedangkan ratusan tentara cadangan belum bergabung setelah dipanggil. Seorang tentara cadangan yang bertugas di utara Israel melawan pasukan Hizbullah di Lebanon juga mengatakan kepada Channel 12 soal kondisi sulit yang mereka jalani. Kami menderita kekurangan makanan dan peralatan, kedinginan, dan jika bukan karena donasi-donasi kami akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Sekitar sebulan yang lalu, Channel 12 melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel telah menarik kembali ratusan tentara dari tentara reguler dan cadangan dari berbagai belahan Eropa ke Israel. Sejak awal agresinya, Israel mengumumkan mobilisasi 300.000 tentara cadangan sebagai bagian dari perangnya di Gaza. Hal itu terjadi pada saat lembaga keamanan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan melepaskan beberapa dari mereka karena dampak ekonomi akibat ketidakhadiran mereka di permukiman dan tempat kerja. Ribuan tentara Israel sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam dinas tersebut karena penolakan mereka terhadap amandemen peradilan yang diminta oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Banyak peringatan telah dikeluarkan bahwa hal ini akan mempengaruhi pencegahan dan kesiapan militer tentara. Di sisi lain, perlawanan Palestina terus menghalau invasi darat ke jalur Gaza dengan sasaran posisi tentara permukiman dan permukiman Israel. Perlawanan Islam di Lebanon juga terus menargetkan pos-pos militer Israel di permukiman dekat perbatasan dengan Lebanon untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina dan rakyat Gaza, dan sebagai respon terhadap penargetan warga sipil
di Lebanon. Sementara Al-Mayadin melaporkan seorang tentara dari Brigade Givati pasukan pendudukan Israel tewas dalam aksi bentrokan dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza kemarin. Jumlah tentara Israel yang diakui IDF tewas dalam pertempuran darat dengan perlawanan Palestina telah mencapai 72 orang, sementara jumlah korban tewas pasukan pendudukan Israel telah meningkat menjadi 392 tentara sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Media Israel pada Rabu mengkonfirmasi kematian Kapten Linor Senir, pemimpin sebuah kompi di Brigade Golani, dengan bentrokan dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Utara. Perlawanan Palestina tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di beberapa front di Gaza, menghentikan serangan mereka di jalur Gaza dan mengakibatkan kerugian material dan kemanusiaan dalam jumlah besar di pihak Israel. Sebelumnya IDF mengumumkan kematian 2 tentaranya termasuk seorang perwira di Brigade Givati, sehingga menambah jumlah kematian di kalangan IOF menjadi total 390 tentara sejak 7 Oktober. Hizbullah cerdik incar musuh dari jauh dan meledakkan tubuh Israel hingga bangunan porak-poranda. Pasukan perlawanan Islam menggempur titik pertempuran musuh di sepanjang perbatasan selatan Lebanon pada Kamis 23 November. Serangan itu berhasil menargetkan musuh yang berada di dalam permukiman Al-Manara. Dalam video terlihat bagaimana pejuang perlawanan Islam melancarkan operasi di wilayah kumpulan tentara musuh. Dari kejauhan terlihat posisi musuh yang berada di dalam sebuah bangunan. Mereka kemudian mengunci target dan meluncurkan tembakan dengan tepat. Dalam hitungan detik bangunan itu langsung hancur, begitupun dengan tentara Israel. Peluru yang diluncurkan seketika langsung menghanguskan musuh. Di hari yang sama, pejuang perlawanan Islam juga melakukan serangan di beberapa lokasi musuh yang berbeda. Pada hari Kamis sore, mereka berhasil menargetkan tempat berkumpulnya tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi Bukit Kazan dekat Barak Yifta. Selain itu juga menargetkan titik berkumpul Israel di sekitar situs Hadab Al-Bustan dan Birkar Risa. Serangan itu langsung mengenai target dan menyebabkan kebakaran hebat. Meski Hamas dan Israel sepakat gencatan senjata, namun Hizbullah tetap menyerang posisi Israel. Perlawanan Islam Lebanon ini kembali menargetkan tempat persembunyian tentara Zionis di perbatasan Lebanon Palestina. Adapun video tersebut diunggah oleh Hizbullah pada Jumat 24 November. Dalam keterangannya, Hizbullah melancarkan serangan kepadanya Kamis 23 November yang seharusnya gencatan senjata Hamas Israel sudah berlangsung. Sementara dalam video itu terlihat sebuah gedung yang disebut menjadi tempat persembunyian tentara Israel. Gedung yang berada di balik semak-semak itu semakin menjadi sasaran empuk dari pasukan Hizbullah. Lantas terlihat rudal ATGM Hizbullah yang meliuk-liuk menghantam gedung tersebut. Selain menjadi tempat persembunyian tentara Israel sedang melakukan pertempuran di gedung itu, saat rudal ATGM itu tepat sasaran,